Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya sedang jaga di IGD rumah sakit, ya saat musim jengkol tiba, jadi jengkol banyak berbuah, kemudian masyarakat banyak konsumsi jengkol, bahkan konsumsinya ya berlebihan. Nah ini banyak saya temui ya kasus di mana penderita jengkolan ya ataupun keracunan jengkol. Kondisi jengkolan ini biasanya terjadi 2-6 jam setelah penderita mengkonsumsi jengkol ya. Biasanya jengkolnya dikonsumsinya dalam jumlah yang banyak ya karena nafsu makan, makannya enak pakai jengkol ya akhirnya kalap. Nah, kira-kira ada yang tahu gimana sih gejala ya orang mengalami jengkolan ataupun keracunan jengkol ya dan bagaimana cara mengatasinya? Ya simak sampai habis. Umumnya kalau makan dalam jumlah yang normal, yaitu kita hanya mengalami bau mulut, ya kencingnya bau, ya jadi harus rajin-rajin sikat gigi, ya harus rajin-rajin nyiram yang bersih kamar mandinya. Kalau tidak, ya semerbak. Apalagi kalau kamar mandinya kamar mandi kantor misalkan, ya kampus ataupun sekolah. Wah ini bisa ngomel-ngomel ya yang setelah kita akan masuk. Nah jadi kalau seandainya konsumsi jengkol dalam jumlah wajar ya itu nggak masalah ya, saya pun makan jengkol juga ya, jengkol misalkan ya ataupun bahan lain yang penting jumlahnya tidak konsumsi jengkol dalam jumlah banyak. Kalau jumlah banyak kepanjangan yang ini bisa menimbulkan efek toksik atau jengkolan ya, kira dengan keracunan jengkol juga. Nah ini karena kandungan asam jengkolatnya. Jadi kandungan asam jengkolat ini yang tinggi, ya akhirnya bisa mengendap dan membentuk kristal ya, di ginjal, di saluran kencing. Inilah kenapa bisa terjadi jengkolan, ya, gejala jengkolan. Karena hal tersebut, ya gejala jengkolan ini mirip dengan gejala batu ginjal. Ya, jadi banyak yang sering salah arti. Ada beberapa gejala jengkolan ataupun keracunan jengkol yang umum. Di antaranya yang pertama, nyeri saat buang air kecil. Nyeri saat buang air kecil ya anyang-anyangan ya ataupun dysuria. Ya ini kondisi dimana ketika teman-teman buang air kecil itu nyeri setelahnya bahkan sebelumnya ini juga bisa. Kalau nyeri ketika teman-teman mau buang air kecil ya kristal dari asam jengkolat tadi dia bisa mengiritasi saluran kencing teman-teman ya, makanya mau kencing ya itu nyeri. Ya saat kencing pun nyeri, setelah kencing pun masih terasa nyeri ya, itu karena terjadi iritasi di saluran kencing teman-teman. Yang kedua, sulit buang air kecil. Nah saat ingin buang air kecil ya kalian juga bisa merasakan rasa kesulitan ingin mengedan ya, bahkan saat keluar pun urinnya sedikit ya. Ada di mana kasus ya urinnya itu tidak keluar sama sekali. Nah jadi saat rasa kencing mau kencing nggak bisa ya, akhirnya apa ya, akhirnya datang ke rumah sakit ke IGD ataupun ke dokter. Yang ketiga, urinnya berdarah. Nah, jadi bukan hanya nyeri saat kencing, ya kesulitan mau buang air kecil juga, urin pun bisa berubah warna, ya kemerahan ataupun merah muda. Nah, ini karena ginjal itu mengalami gangguan, ya sehingga untuk menyaring darah ini akhirnya terganggu fungsinya, akhirnya keluar, ya keluar bersama urin ataupun ya kristal tadi bisa mengiritasi, akhirnya bisa berdarah. Yang keempat, nyeri di perut. Nah, kondisi nyeri di perut ya bisa juga di pinggang, bisa juga di panggul teman-teman. Ya ini karena asam jengkolat tadi ya, penumpukan asam jengkolat kemudian menjadi kristal. Inilah yang membuat teman-teman nyeri pinggang, ya nyeri perut, terasa nggak nyaman. Pokoknya mau aktivitas itu jadi terganggu. Nyerinya ini